Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hendra Syaputra Maringga dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas perikop Kitab 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada masanya selalu ada tokoh yang memberi pengaruh terhadap dunia sekitarnya. Misalnya saja Indonesia. Pada awal kemerdekaan, salah satu tokoh yang memberi pengaruh adalah Presiden pertama Insinyur Soekarno. Pada masa sekarang ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merupakan salah satu tokoh yang memberi pengaruh terhadap Indonesia. Atas pengaruhnya itu, nama tokoh-tokoh ini pun menjadi terkenal, atau istilah sekarang sering disebut naik daun. Nama-nama tokoh ini pun menjadi topik pembicaraan dari masa ke masa. Dalam kitab 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28 juga ditampilkan tokoh-tokoh dalam kitab suci. Ada 9 orang tokoh kitab suci yang ditampilkan dalam kitab Samuel ini. Berdasarkan urutan ayat, yang pertama adalah Elkana, kedua Yeroham, ketiga Elihu, keempat Hana, kelima Penina, keenam Eli, ketujuh Hofni, kedelapan Pinehas, dan kesembilan adalah Samuel. Siapa mereka ini? Apa peran mereka dan bagaimana karakternya ditampakkan dalam kitab 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28 ini? Elkana adalah anak dari Yeroham dan cucu dari Elihu. Tidak banyak informasi dalam Alkitab mengenai ayah dan kakek dari Elkana ini. Elkana adalah seorang pria yang memilih hidup berpoligami. Dia mempunyai 2 orang istri. Hana adalah istri pertama dari Elkana. Tuhan sempat menutup kandungannya, sehingga Elkana memilih seorang lain sebagai istrinya. Penina adalah istri kedua dari Elkana. Sebagaimana harapan Elkana, Penina menghadirkan atau memberikan putra-putri di tengah-tengah keluarga mereka. Eli adalah imam di Bait Kudus Tuhan di kota Silo. Hofni dan Pinehas adalah anak-anak dari Imam Eli. Mereka adalah imam-imam juga di Bait Kudus Tuhan di kota Silo pada masa Hana dan masa muda Samuel. Hanya saja hidup mereka tidak sesuai dengan aturan iman seturut kehendak Tuhan. Sebagai imam, mereka banyak melakukan kesalahan. Misalnya saja,
Mereka mau makan persembahan lebih dahulu sebelum disampaikan kepada Tuhan. Samuel adalah anak Elkana dan Hana. Sebelum ia dikandung oleh ibunya, Hana, ibunya sudah bernazar bahwa akan mempersembahkan Samuel kepada Tuhan sebagai pelayannya. Lantas apa karakter dan apa peran dari tokoh-tokoh ini? Jika kita melihat secara lebih mendalam kitab 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28 ini, tidak semua tokoh menunjukkan peran dan karakter yang menonjol. Yang pertama kita soroti Bapak Ibu adalah Elkana. Dia adalah suami dari Hana dan Penina. Elkana disebutkan dalam kitab ini sebagai seorang kepala keluarga yang taat beribadah. Hanya saja karakter Elkana tidak selalu menunjukkan hal yang positif. Contohnya saja, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, barangkali Elkana tidak tahu pertikaian atau ketidakharmonisan di antara kedua istrinya, antara Hana dan Penina. Elkana juga tampaknya tampil sebagai tokoh di belakang layar terkait putranya Samuel. Dia memang meneguhkan, mensahkan pernyataan Hana akan memberikan atau mengantarkan Samuel ke bait Allah sesudah Samuel disapi. Tetapi pada saat Hana mengantarkan putranya Samuel ke bait suci Allah, Elkana tidak turut serta. Peran Hana ditunjukkan sebagai tokoh multidimensi dalam kitab ini. Di awal cerita digambarkan Hana sebagai sosok yang lemah dan mendapat banyak penderitaan. Namun di akhir cerita ia digambarkan sebagai sosok yang penuh kemenangan karena Tuhan mengubah hidupnya. Meskipun Hana mendekati Tuhan di tengah kesedihan mendalam, ia keluar dari bait suci menjadi orang yang ditinggikan dan diubah. Hana yang awalnya ditutup kandungannya, namun karena iman yang besar kepada Allah, ia boleh mengandung dan melahirkan seorang putra. Meskipun pada akhirnya Hana mempersembahkan putranya tersebut, namun Tuhan tidak menutup rahmat-Nya. Dalam kitab 1 Samuel bab 2 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhan tetap mencurahkan rahmat-Nya bagi Hana. Setelah kelahiran Samuel, Tuhan memberikan 3 orang putra dan 2 orang putri lagi dilahirkan oleh Hana. Peran Penina digambarkan sebagai sosok yang membuat sakit hati. Sasarannya tentunya adalah Hana sebagai istri pertama dari Elkana. Tetapi yang menarik bahwa keturunan Penina ini tidak ada diterangkan satupun dalam kitab Samuel ini. Hanya ada nama 1 orang anak yang disebutkan, yaitu Samuel.
Peran Eli adalah sebagai tokoh multidimensi yang ambigu. Analisa cepat tanpa dasar saat menegur Hana supaya jangan mabuk, seolah menjadi refleksi sepanjang zaman terhadap pemimpin-pemimpin rohani yang bila tidak berhati-hati bisa terjebak dalam kesalahan yang sama. Mereka melihat dan menilai hanya dari penampilan luar saja. Sebagai seorang imam, Eli ternyata tidak dapat mengenali doa yang jujur dan penuh dengan kesungguhan. Beruntung itu tidak berlanjut, terutama karena Hana tidak menyerah untuk memberikan penjelasan. Dan karena Eli juga tidak terlalu angkuh untuk mempertahankan pendapatnya yang tidak tepat terhadap situasi yang dialami oleh Hana. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, Imam Eli mewakili kelompok orang yang karena ketidakhati-hatiannya berpotensi makin menjerumuskan orang yang sedang dilanda masalah. Namun di sisi lain, dia juga mewakili Allah yang mengkonfirmasi penggenapan janji bagi mereka yang tetap percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa pesan yang dapat kita petik dari kitab 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28 ini? Untuk mendalami pesan yang disampaikan kitab ini, kita harus menyadari terlebih dahulu keberadaan kita sebagai orang tua. Kita adalah tokoh dalam keluarga. Entah itu tokoh bagi suami atau istri dan anak-anak. Nah, apa yang dapat kita petik dari kitab ini? Yang pertama, keluarga yang tak beribadah hendaknya menunjukkan buahnya di tengah-tengah keluarga. Mereka tidak hanya memuji dan memuliakan Tuhan, aktif ke gereja, tetapi juga tahu perkembangan anak-anaknya, tahu harapan anak-anaknya, tahu apa minat anak-anaknya. Yang kedua, orang tua memang bertanggung jawab secara penuh terhadap kehidupan anak, mulai dia dari dikandung sampai dilahirkan, menjalani pendidikan, perkuliahan, pekerjaan, dan bahkan sampai memutuskan memilih hidup dalam pernikahan atau hidup sebagai pastor, frater, bruder, dan suster. Yang ketiga, iman Hana kepada Allah patut menjadi contoh bagi kita. Hana mampu memberikan Samuel sebagai pelayan Allah. Demikian pula kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Berapapun anak kita, jika mereka memiliki keinginan menjadi pastor, frater, bruder, dan suster, berikan kepada Allah, berikan yang terbaik. Jangan pernah memiliki alasan dia anak tunggal, dia anak paling sulung, dia anak paling bungsu. Jika mereka dipanggil, maka kita harus mendukungnya. Demikian pula mereka yang tidak memilih hidup sebagai frater, suster, bruder, dan pastor, kita tetap juga harus memberikan dukungan kepada mereka supaya mereka tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Amin.